Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita jumpa di acara doa pagi GMM. Mari kita teduhkan hati untuk menghadap Tuhan, untuk memulai hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Kau berikan kesempatan pada kami pada hari ini. Suatu kesempatan yang baru untuk kami memperbaiki diri kami. Kiranya Engkau selalu memelihara dan melindungi kami dalam menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami selalu berpengharapan kepadamu saja. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak terlepas dari kebaikan. Semua semata-mata adalah kebaikan. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Segala sesuatu tak lepas dari kebaikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua tak lepas dari kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata semua karena kebaikan. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kau menjaga harapan kami. Hanya padamu lah kami bersandar, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah. Terpujilah Engkau selama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan mengucap terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Itu kami sadar sekarang. Mari kita teduhkan hati kita, kita merenung sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing dengan semua kebaikan Tuhan yang berikan kepada kita semua. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Hendaknya kita benar-benar memeriksa kedalaman hati kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita mohon ampun. Mohon ampun karena kita selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk berjanji dan untuk memulai. Kita akan melakukan segala sesuatu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita merelakan diri kita, merendahkan diri untuk Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan Tuhan. Dan kita akan lakukan semuanya dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala kehendak-Nya. Kekuatan dari kita sendiri tidak ada apa-apanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku.
berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan pesan kebenaran firman. Terima kasih. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya banyak orang berpikir bahwa hidup sederhana itu kalau hidupnya miskin. Ya. Padahal sederhana bukan itu maksudnya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan sangat menekankan kesederhanaan. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau mendengarnya Tuhan, biar kami mengerti dan mengalami pembaharuan budi sesuai firman Tuhan. Kami tidak mau hidup secara duniawi Tuhan. Ajari kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan pakai doa pagi ini untuk mendidik banyak sekali jemaat Tuhan dimanapun berada.
bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan pakai juga mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sederhana itu tidak sama dengan miskin. Ya, sederhana itu maknanya dalam, Saudara, sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 6 contohnya ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sederhana itu salah satunya adalah disertai rasa cukup. Sudah nggak usah aneh-aneh. Nggak usah pengen ini, pengen itu. Disertai rasa cukup. Itu sederhana, Saudara. Ya. Jadi jangan ketika mendengar kata sederhana, langsung asosiasinya dihubungkan dengan kemiskinan, keterbatasan ekonomi, hidup serba kekurangan. Bukan itu, Saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi miskin itu adalah penting, sesuatu yang penting, rohani gitu. Bukan. Tidak ada hubungan antara kaya, miskin, dan kerohanian. Tergantung bagaimana seseorang menaruh hatinya ada di mana. Banyak tokoh Alkitab diberkati secara materi loh, Saudara, oleh Tuhan. Contohnya Abraham kaya raya, Ayub kaya raya, Daud, Salomo, wah sangat kaya, Saudara. Ya, Tuhan tidak permasalahkan kekayaan itu. Tuhan hanya permasalahkan ketika orang kaya, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Yang disebut oleh Alkitab itu adalah orang kaya yang bodoh. Lebih memilih harta dunia dibandingkan harta surgawi. Kan bodoh namanya. Apalagi kalau tidak bodoh. Mengorbankan kekekalan demi kefanaan. Nah, itu bodoh, Saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak anti terhadap materi. Karena materi yang ciptakan Tuhan juga. Yang Alkitab tekankan bukan kemiskinan, melainkan kesederhanaan. Seseorang bisa kaya raya, tetapi ia orang yang sederhana. Sederhana bukan dilihat dari pakaiannya, bukan. Sederhana karakternya, mindsetnya, pikiran hatinya, keinginannya. Sederhana. Ya. Sebaliknya seseorang bisa miskin, tapi tidak sederhana. Hatinya penuh ambisi, iri hati, serakah, tidak puas, benci kalau melihat orang kaya. Wah, hatinya kotor, Saudara. Tidak sederhana. Makanya hidupnya menjadi rumit, kompleks, banyak masalah. Kesederhanaan adalah kondisi hati yang bebas dari perbudakan. Itu. Perbudakan apa? Terhadap harta, status, gengsi, dan lain-lain yang tidak penting. Orang yang terikat menjadi budak itu enggak sederhana. Yang sederhana itu kalau bebas. Ya. Kesederhanaan akan membuat seseorang lebih bisa fokus kepada Tuhan. Tujuan hidup dan kerajaan Allah. Itu orang yang sederhana. Kalau orang yang tidak sederhana, pikirannya ruwet ke sana kemari. Ya. Kesederhanaan adalah kemurnian hati yang terarah kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau dalam Alkitab, kesederhanaan itu konteksnya sering berkaitan dengan hati yang tidak terbagi. Tuhan Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 22. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di dalam bahasa Yunani, baik di situ hagios itu ya. Juga mengandung arti apa? Tunggal. Tidak bercabang. Atau sederhana. Tidak terbagi. Artinya hidup yang sederhana itu yang fokus. Fokus kepada Tuhan. Itu saja, itu sederhana. Banyak orang itu capek, lelah, letih lesu. Bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu banyak keinginan. Tidak sederhana mindsetnya. Ya, mereka ingin kaya raya, terkenal, dihormati, memiliki semua hal,
tidak mau kalah dengan orang lain. Akibatnya hidupnya menjadi rumit, tidak jadi berkat. Meskipun kaya raya, akibatnya pikirannya juga rumit. Kesederhanaan itulah yang perlu kita miliki agar kita hanya fokus sama Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal di dunia ini, sewaktu kita masih hidup ini, sederhana saja, nanti semuanya untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam hidupku ini. Sederhana kan? Itulah yang akan menyelamatkan manusia dari segala keinginannya itu. Serakah, iri hati, dan sebagainya itu karena tidak sederhana pikirannya. Alkitab berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8, yang penting ada Tuhan. Gitu, saudara. Kalau ada Tuhan sudah cukup, yang lain tidak perlu. Ya. Makanya Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu. Dalam konteks yang benar, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kan begitu. Ya kalau Tuhan gembala kita, kita masih ingin yang lain, menghina Tuhan namanya. Sederhana saja, kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Sudah cukup. Kan begitu. Artinya dalam kita menjalani hidup ini, kita berusaha semaksimal mungkin. Berapapun hasilnya kita syukuri. Sederhana gitu aja. Jangan orang udah berusaha nggak tercapai, dia ingin lagi, menghalalkan segala cara. Akhirnya terjerumus dalam dosa yang membinasakan. Sebab banyak orang susah itu karena keinginannya. Diseret oleh keinginannya sendiri. Karena tidak sederhana. Sudah punya, pengen lebih lagi. Sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Tidak pernah memikirkan orang lain. Tidak sederhana hidupnya. Orang bisa pakai mobil mewah tapi sederhana. Ia takut Tuhan. Ia jadi berkat bagi banyak orang. Kan begitu. Orang bisa tidak kaya tapi tidak sederhana. Sombong, iri hati. Di hatinya penuh iri kalau lihat orang kaya. Ya kan? Terus suka menghakimi, suka gosip. Itu gak sederhana meskipun miskin. Alkitab sangat menekankan kesederhanaan. Hidup kita, cara berpikir kita disederhanakan saja, saudara. Asal ada Tuhan dan segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Itu akan membuat hidupku bahagia. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Kan begitu. Bahkan sampai ke anak cucu berkatnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini ada berkat yang sangat khusus untuk kami semua. Terima kasih untuk semuanya, juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan bentuk mereka, berkati keluarga besarnya, jadikan mereka alat di tangan Tuhan, untuk sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.